Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Sarita Eli, kelas B jurusan PG PAUD. Tujuan saya membuat tugas video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Poin pertama, pengertian sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan bentuk bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dikenal sebagai bahasa kerja, bahasa Indonesia merupakan bentuk ragam bahasa dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tidak lepas dari penggunaan nama yang dimilikinya. Bahasa Indonesia sendiri dituturkan serta dipahami oleh masyarakat Indonesia dan terlihat pada proses mencampur aduk antara dialog Melayu dengan bahasa ibu yang dimilikinya. Bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa dengan tingkat penggunaan yang luas. Terbukti dengan banyak bahasa tersebut yang digunakan di berbagai media dan lingkungan pendidikan. Poin kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan." Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan. Sebagai konsekuensinya logisnya semua jenjang pendidikan di Indonesia wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia ini dari taman kanak-kanak. Poin ketiga, fungsi bahasa Indonesia ada 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Poin keempat, manfaat bahasa Indonesia. Manfaat dari pembelajaran bahasa ialah membantu perkembangan peserta didik dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa bisa lebih paham dan mengenal karya intelektual dan sastra Indonesia. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia mendapatkan peran penting untuk pendidikan di Indonesia karena merupakan bahasa resmi di semua bidang. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lebih dari itu, pemahaman terhadap bahasa Indonesia diharapkan menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya kesusastraan bangsa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu A. Pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana beragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. B. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah terbagi 6. Yang pertama baku, yang kedua logis,
yang ketiga kuantitatif, keempat tepat, kelima denotatif, keenam runtuh. C. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia. Kedua, bahasa Indonesia bersifat logis. Ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas. Keempat, bahasa Indonesia bersifat formal. Kelima, bahasa Indonesia bersifat fragmentasi. Keenam, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan. Ketujuh, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat objektif. Kedelapan, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat. D. Penggunaan ragam bahasa ilmiah. Penggunaan bahasa ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Misalnya, laporan penelitian studi, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi adalah bersifat formal. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa baku standar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.